Malam Bante, saya menyadari kalau saya ingin diakui atau suka pujian, dan itu menjadi motivasi saya untuk melakukan banyak hal. Bagaimana cara untuk menguranginya? Sebaliknya, jika saya disalahkan, rasanya kena banget. Saya jadi menderita. Padahal, praise and blame adalah kondisi dunia. Bagaimana supaya saya tidak terlalu berimbas dengan blame? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan rasa ingin diakui. Ini sebetulnya adalah jenis dari pengotor batin yang halus, yang disebut dengan mana. Mana itu adalah kesombongan. Ketika kita mendapat pujian dari seseorang, di situ akan menghasilkan pengalaman ini aku. Termasuk juga ketika kita mendapat celaan, kemudian menderita. Itu pun juga ini aku dicela. Jadi berkenaan dengan pujian maupun celaan, ini juga perlu dihati-hati. Memang ini urusannya bukan dengan orang lain, tetapi dengan batin sendiri. Ketika kita dipuji orang, kita tidak merugikan orang lain. Tetapi dampak dari pujian ini, kalau tidak disadari, itu akan memunculkan yakni kesombongan. Aku sudah berkarya. Aku mendapat pengakuan. Dan pengakuan yang orang berikan kepada kita, jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan. Dampaknya apa? Ketika kita tidak mendapat pujian, meskipun bukan dicela, tidak mendapat pujian, maka saat itu kita menanti-nanti. Kok tidak dipuji-puji ya? Kok tidak dipuji-puji ya? Meskipun bukan dicela, saat itu kita pun juga mengalami kondisi batin yang tidak bahagia. Menanti adanya pujian. Apalagi kalau kita dicela. Oh, lebih-lebih lagi. Kita lebih cepat mengalami ketidaknyamanan. Kenapa? Mana atau kesombongan inilah mulai bereaksi. Tetapi kalau ibu bapak merenungkan, apa sih yang patut untuk saya sombongkan? Sedangkan segala pencapaian apapun ini juga tidak kekal. Kita berprestasi apapun, ini tidak kekal juga. Termasuk juga kita berbuat baik, itu pun hanyalah kebajikan. Tidak perlu menjadi sebuah kesombongan. Kalaupun kita mengingat kebaikan, itu adalah cara untuk memunculkan hati yang bahagia. Bukan untuk memunculkan kesombongan. Jadi cara untuk mengurangi rindu akan pujian, termasuk juga cara mengurangi dikala kita memperoleh celaan, disitulah yang pertama, kita perlu merenungkan bahwasanya segala fenomena apapun yang berkondisi tidak ada yang kekal. Kita punya tubuh jasmani tidak kekal. Kita punya pencapaian apapun juga tidak kekal. Jadi dengan kita memahami ketidakkekalan ini akan membantu kita supaya kita tidak melekatinya. Selain kita
melatih, yakni perenungan akan ketidakkekalan. Yang kedua, kita juga hendaknya mengembangkan sati. Ingat, punya pengingatan yang baik. Ketika saat menerima pujian, mesti diingat, jangan sampai pujian ini membebani saya. Termasuk juga di saat menerima celaan, mesti ingat, jangan sampai celaan ini membebani saya. Terus bagaimana Bante mengembangkan sati? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan ketenangan batin. Berlatihlah ketenangan juga. Karena kalau seseorang itu tenang, ketika menerima apapun, apakah pujian, apakah celaan, maka reaksi yang diberikan tidak menjadi berlebihan. Jadi ini salah satu hal yang ingin Bante sampaikan. Yang pertama, merenungkan tentang ketidakkekalan. Yang kedua adalah mengembangkan sati melalui pengembangan ketenangan batin. Supaya apa? Keakuan, kesombongan, bahkan di saat menerima celaan tidak menjadi sebuah beban. Semoga kiranya bisa menjawab, ya. Malam Bante, bagaimana memilih? Tahu yang mana ajaran Buddha atau tidak? Berhubung ada ajaran teratai putih, pakai sumpah-sumpah VG, masuk Indo, yang mengaku Buddha hidup itu ada pemimpinnya, membawa dana. Mohon wejangan, nasihat dan kiranya jika ada referensi Tipitaka lebih baik lagi. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan kita memilih atau tahu mana yang menjadi ajaran Buddha. Tentu di sini, kalau kita mengacu kepada kitab suci Tipitaka, disebutkan bahwasanya apa yang menjadi ajaran Sang Buddha adalah mengarah kepada berkurangnya atau mengarah kepada lenyapnya loba, dosa, dan moha. Jadi ajaran Sang Buddha ini adalah mengarahkan kepada lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, dan lenyapnya kebodohan batin. Jadi ketika kita memilih ajaran mana yang sekiranya cocok bagi kita, kalau kita punya keyakinan kepada Tipitaka, acuannya adalah apakah yang saya yakini ini mengarah kepada berkurangnya atau mengarah kepada lenyapnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kenapa? Karena ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran yang menuntun pada kepadaman penderitaan. Sang Buddha menyebutkan bahwasanya apa yang beliau ajarkan adalah tentang penderitaan, kemunculan penderitaan, jalan menuju kepadaman penderitaan, dan jalan menuju kepadaman penderitaan. Inilah yang beliau ajarkan tentang penderitaan, tentang kemunculan penderitaan, tentang kepadaman penderitaan, dan juga tentang jalan menuju kepadaman penderitaan. Dan ini sangat banyak diketemukan di berbagai ulasan-ulasan yang ada di Tipitaka. Ya, banyak. Ya, seperti di dalam Samaditi Sutta, Sabbasawa Sutta.
Jadi di berbagai sutta, apa yang beliau ajarkan mengarah kepada kepadaman penderitaan, bukan menambah penderitaan. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam hal, mungkin yang kita hadapi dekat dengan kita, kembali pentingnya bagi kita untuk membaca Tipitaka dan pentingnya kita mau mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Kita tahu arah dan tujuan dari apa yang kita yakini. Jadi Sang Buddha itu adalah penunjuk jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Nibbana. Maka kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha, salah satunya adalah Sugato. Dari 9 kualitas yang dimiliki oleh Buddha, Arahang, Sama Sang Buddho, Wicacarana Sampano, Sugato, Lokawidu, Anuttaro Purisa Dhammasarati, Sata Dewa Manusanang, Buddho Bhagawa. Nah, salah satunya adalah Sugato, menuntun menuju Nibbana. Ya, jadi nanti ketika kita mendengar dari berbagai hal, ya kita belajar boleh, tetapi ketika kita mau mendalami ajaran Sang Buddha, ya salah satunya adalah referensi yang bisa kita pakai ya membaca apa yang ada di Tipitaka, termasuk juga kita bisa mendengarkan Dhamma, termasuk juga jika ada keraguan kita juga boleh bertanya, begitu ya. Saya ada teman, teman ini teman B. Teman ini tiba-tiba sok akrab. Langsung ajak saya hadiri acara mereka. Dengan klaim mereka agama Buddha asli. Diiming-imingi makan, mobil, antar gedung mewah dan lain-lain. Apakah teman ini layak saya tolak? Langsung orangnya berubah total. Apakah teman ini layak dijadikan teman atau kita tinggalkan saja? Apakah ada referensi jenis Tipitaka beginian? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mana yang pantas untuk kita jadikan teman? Di sini ada 4 hal acuannya. Jika teman ini membantu kita memunculkan keyakinan kepada Tikratana, ini adalah teman yang baik. Yang kedua, dia punya sila, perilakunya baik. Yang ketiga, dia punya kemurahan hati. Dan dia juga punya kebijaksanaan, mengerti, memahami segala hal ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Maka ini disebut sebagai teman yang baik. Dia punya sada, punya sila, punya caga, dan memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau seandainya kita diajak siapapun, ya kita tentu menghormati. Ya, menghormati. Tetapi kalau hati kita kurang berkenan, ya itu hak kita yang menentukan. Ya, hak kita yang menentukan. Jadi sekiranya kita juga punya kesadaran untuk memilih mana yang sekiranya baik, yang membawa manfaat bagi perkembangan batin. Ya, jadi sebisa mungkin Ibu Bapak, ketika kita belajar dan praktek Dhamma, tentu kita harus membawa kebijaksanaan, kesadaran juga, supaya kita tahu arah yang akan kita tuju kemana. Ya, jadi Ibu Bapak nanti ketika memilih teman, jangan sampai punya teman yang malah mengendurkan kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, membawa kita kepada perilaku yang buruk, membuat kita jadi kikir, tidak memunculkan kebijaksanaan. Nah, jenis yang seperti ini sepatutnya yang harus kita hindari. Ya, jadi ketika kita mau mencari teman, disinilah kita gunakan kesadaran. Kita tidak cepat terburu-buru untuk
menghakimi, tetapi kita bisa menyaksikan dari penglihatan dalam keseharian. Ini salah satu hal yang bisa kita jadikan, yakni mana teman dan mana yang tidak patut untuk dijadikan teman. Ya, sehubungan apa? Sehubungan dengan berkurangnya loba dosa moha. Karena semua orang pasti punya niat untuk membantu, semua orang juga punya niat untuk menolong, tapi untuk hal-hal tertentu kita juga harus menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan. Jangan sampai bertambah loba dosa moha. Ya, singkatnya begitu, ya. Izin bertanya Bante. Terbebas melalui kesucian batin, ceto wimuti, dan terbebas melalui kebijaksanaan, panya wimuti. Itu penjelasannya bagaimana Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ini sesungguhnya berbicara tentang jalur kesucian. Ya, jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan wimuti. Wimuti itu keterbebasan. Ya, keterbebasan. Bebas dari loba dosa moha. Nah, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ceto wimuti. Meninggalkan pengotor batin menjadi orang suci melalui pengembangan yang populer istilahnya adalah melalui ketenangan batin dulu. Namanya samatha. Nah, kalau seseorang belajar ingin meninggalkan kotoran batin, bisa melalui cara yang pertama, mengembangkan samatha dulu. Bahkan dalam pencapaian ceto wimuti juga disebutkan, seseorang itu juga bisa memiliki kemampuan batin, ada idi penyertanya. Ya, seperti Guru Agung Sang Buddha itu, beliau memiliki ceto wimuti juga. Karena beliau di malam pencerahan, sebelum melenyapkan asawa, ya, pengotor batin, ya, penghanyut namanya asawa, beliau mau melalui dulu. Jam jaga pertama, beliau mengingat kehidupan yang lampaunya dulu. Namanya Pube Newasanusati. Ya, ada Tewija istilahnya. Jam jaga pertama antara jam 6 sampai jam 10, beliau mencapai pengetahuan yang disebut dengan Pube Newasanusati Nyana. Di jam jaga kedua, antara jam 10 sampai jam 2 pagi, beliau masuk di dalam kemampuan batin yang disebut dengan Catuk Papata Nyana, mengetahui makhluk-makhluk lahir melalui karma masing-masing. Dan di jam jaga ketiga, antara jam 2 pagi sampai jam 6, beliau melenyapkan pengotor batin dengan kemampuan asawa kaya nyana. Nah, ini disebut sebagai ceto wimuti. Jadi diawali dari pencapaian samatha dulu. Kan Guru Agung Sang Buddha memiliki jana juga, bahkan beliau sampai arupa jana juga. Ya, jadi sebelum beliau mencapai sama sambudi, sebelum beliau menjadi seorang arahata, beliau praktek dulu samatha. Hasil dari pengembangan samatha, beliau punya abinnya juga. Dan abinnya yang paling tinggi, namanya Lokuttara abinnya, beliau melenyapkan penghanyut yang disebut dengan asawa. Nah, ini istilahnya adalah ceto wimuti. Sedangkan panya wimuti tidak melalui samatha. Langsung praktek vipassana. Panya itu kebijaksanaan. Jadi tanpa melalui praktek samatha yang dalam sampai mencapai jana-jana, tidak. Ya. Pencapaian keterbebasan tanpa melalui jana ini disebut sebagai panya wimuti. Melihat nama rupa atau pancakanda dilihat dengan alat berupa anicca, dukkha, dan anatta. Ini namanya berwipassana. Capaiannya apa? Capaiannya juga menjadi seorang arahata. Hanya bedanya
menjadi arahata yang tanpa memiliki abinya berupa lokia abinya. Sama-sama punya lokutara abinya. Ya, lokutara abinya itu sama-sama mampu melenyapkan, mampu menghinggalkan, yakni semua jenis asawa. Ya, sama-sama di situ. Bedanya adalah kalau ceto wimuti ini disertai ada kemampuan batin yang sifatnya lokia abinya. Ya, seperti di bacaku, di basota, ya, mungkin ubine wasanusati nyana, mungkin idividi, ya, termasuk ya, ada di bacaku, pubin di bacaku, ya di bacaku itu mata kedewaan, di basota itu telinga kedewaan, ubine wasanusati nyana itu mengingat kehidupan lampau, catu papatak nyana ya melihat makhluk-makhluk yang akan datang, termasuk juga punya kemampuan yakni mengubah. Ya, bisa muncul di sini tembus tanah, terbang di angkasa, namanya idividi. Ini namanya jenisnya lokia abinya. Ya, jadi bisa bedakan kan? Kalau yang jenis pertama tadi ceto wimuti, ya, melalui samata dulu mencapai jana, punya abinya, ya, mencapai arahata, ya. Sedangkan panya wimuti tanpa melalui samata langsung berwipasana menggunakan objek yaitu pancakkhanda dengan alat yaitu anicca dukkha anatta sampai seluruh asawa menjadi lenyap. Sebutannya adalah panya wimuti. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana memotivasi diri untuk rutin bermeditasi? Karena merasa udah bermeditasi lumayan lama, tapi tidak tampak hasilnya. Anumodana Bante. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan latihan bermeditasi, agar latihannya bisa kontinu, salah satunya adalah lakukanlah secara berkesinambungan. Artinya apa? Meskipun kita tidak duduk meditasi, ya, meskipun kita tidak duduk meditasi setiap saat, setiap waktu, kita bisa memunculkan hal yang baik di dalam batin kita. Misalnya, kalau setiap waktu Anda mengembangkan ketenangan, setiap waktu Anda mengembangkan kesabaran, setiap waktu Anda mengembangkan cinta kasih, dari kumpulan yang kecil-kecil ini akan membantu Anda untuk mendukung meditasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi jangan sampai kita tidak berkesinambungan. Mungkin dari pagi dibiarkan pikirannya marah ya marah saja, jengkel ya jengkel saja. Nanti ketika kita meditasi di malam hari, pikiran ini tidak akan berkembang. Kenapa? Karena siang hari sudah terlalu banyak, yakni keburukan-keburukan. Saat di malam hari kita berlatih, maka gangguannya itu lebih banyak. Pikiran jadi tegang, pikiran bercabang kemana-mana. Kenapa? Karena di saat sebelum jam 7 sore misalnya, mungkin kita sebelumnya tidak terkendali. Ya, maka sebisa mungkin supaya memotivasi diri kita, mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkesinambungan. Ya, dari bangun pagi, mungkin lakukanlah dengan pikiran yang tenang. Lakukanlah pekerjaan dengan hati-hati, dengan sabar. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah-marah. Kalau ada hal yang kurang berkenan, jangan timbul kebencian. Dari hal-hal yang kecil ini, nanti akan berdampak yang baik untuk meditasi kita dalam waktu yang lama.
Ya, jadi ibu bapak salah satu di dalam syair Dhammapada juga disebutkan. Punang ce puriso kayirak tenang punang-punang. Tamhik candang kayirata suko punasa ucayo. Ketika seseorang mengembangkan kebaikan, hendaknya ia mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebajikan. Nah, meditasi atau pengembangan batin ini juga bagian dari kebajikan. Jadi meditasi itu tidak harus kemudian pagi sekali, kemudian malam, ya tentu tidak. Sehari-hari dari hal yang kecil-kecil. Ya, ini perlu diketahui oleh kita semua. Kalau keseharian kita punya ketenangan, punya kehati-hatian, memiliki cinta kasih, tidak mudah marah-marah, ya, punya pikiran yang baik, tidak gampang curigaan, tidak gampang iri hatian, maka nanti rasa dari kita berlatih tentu bisa kita rasakan. Jadi dari hal-hal yang kecil. Ya. Seringkali kita mendengar tentang capaian, tapi kalau kita hanya fokus pada malam dan fokus pada pagi saja, ini dampaknya nanti mengalami kesulitan. Makanya Guru Agung Buddha juga menasihatkan kepada kita agar kita tidak lengah. Ya, Sang Buddha menyebut apamadena sampadeta, berjuanglah tanpa kelengahan. Jadi setiap saat kalau bisa, setiap saat ketika kita mampu mengingat, setiap saat apa yang saya rasakan ya sekarang ya. Kalau saya benci, maka saya mengembangkan cinta kasih. Kalau saya marah-marah, saya harus ingat sabar. Ini akan berdampak pada meditasi di malam hari. Termasuk juga nanti ikut retret sekalipun kita sudah punya attitude yang baik. Sudah punya sikap yang baik. Ya, tidak membanding-bandingkan. Ya, senantiasa berkembang di jalan hal yang baik. Jadi cara memotivasinya bagaimana? Mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkelanjutan. Cobalah kalau jalan jangan terburu-buru. Kalau waktunya memang mepet ya jangan datangnya mepet-mepet. Supaya apa? Ketika kita berjalan tidak dengan suasana hati yang kacau. Ya, jadi kalau kita berangkat kerja masuk jam 7 ya berangkatnya jangan sampai jam 7 kurang seperempat. Nanti di jalan tidak tenang. Ya, ini juga bahaya. Nah, mulailah dengan penuh dengan perencanaan. Ketika berjalan ya jangan buru-buru. Ketika kita melakukan aktivitas juga dengan hati-hati, dengan berkesadaran. Ini akan membantu. Dan istilah yang paling populer adalah mindfulness. Ya, melakukan pekerjaan dilandasi dengan kesadaran. Nanti lambat laun ibu bapak, ketika ada jam istirahat bawaannya sudah tenang. Mengarahkan pikiran pun juga tanpa kesulitan. Tapi kalau biasanya pikirannya dibiarkan, ya melamun ya dibiarkan, bernostalgia juga dibiarkan. Maka ketika kita berlatih, karena tidak pernah latihan mengendalikan dan mengarahkan, maka kita juga akan mengalami berbagai macam hambatan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil secara berkelanjutan. Ya dimulai besok pagi, lakukan pagi-pagi dengan tenang. Lakukan aktivitas dengan kehati-hatian. Kalau ada hal yang kurang berkenan berusaha untuk melepaskan. Nah, prinsip dari Citta Bhawana, meninggalkan hal yang buruk dan memunculkan hal yang baik. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Kalau lagi meditasi, tiba-tiba kaki terasa sakit yang luar biasa. Diabaikan, semakin diabaikan semakin sakit. Apakah boleh kaki dilipat ke samping? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita berlatih, bermeditasi,
Mungkin kita duduk, awalnya nyaman, di pertengahan mungkin mulai kesemutan, dan ternyata tidak hanya kesemutan, kaki juga mulai terhimpit, terasa sakit. Kalau memang benar-benar tidak mampu, nah kalau benar-benar tuh, sebisa mungkin Anda tahan dulu. Ya, berusaha untuk menyadari ini adalah tidak kekal. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Ini hanyalah rasa, hanya wedana. Tapi kalau kita seandainya tidak tahan dan membuat kita merasa terganggu, kemudian kita ingin mengubah posisi, tentu lakukanlah dengan berkesadaran. Jadi misalnya mindah kaki ya, pindah pelan-pelan. Termasuk kalau meditasi. Kemudian ada nyamuk satu. Sudah ditahan. Kok rasanya makin sakit? Timbul gelisah. Kita boleh ya pelan-pelan. Ya enggak usah buru-buru. Dengan berkesadaran. Ya, tangannya diangkat dengan pelan-pelan. Disentuhkan. Ya. Supaya apa? Konsentrasi yang sebelumnya sudah dibangun menjadi tetap terjaga. Jadi meskipun tangan kita bergerak misalnya, pelan-pelan. Terus ditempel pelan-pelan. Nah kalau dirasa cukup ya kita kembalikan lagi pelan-pelan. Termasuk juga kalau kaki sakit tadi. Kalau memang sudah berusaha memahami ini anicca, dukkha, dan anatta ternyata kita masih melekat dan kita tidak kuat, pindah pelan-pelan. Pelan-pelan dengan berkesadaran. Ditata lagi posturnya, sudah nyaman belum? Nah kalau sudah nyaman kembali lagi ke objek utama. Kalau anapanasati ya kembali lagi memperhatikan kemunculan napas masuk, napas keluar secara alami. Nah, ini bisa dipakai ya. Begitu ya penjelasannya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Apakah sebagai perumah tangga yang masih banyak keinginan dan nafsu duniawi bisa mencapai sotapanna di zaman sekarang ini? Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, disampaikan di dalam Sabha Sawasutta, ya, Sabha Sawasutta. Di situ ada 7 cara untuk melenyapkan pengotor batin. Sabha Sawasutta itu adalah sutta kedua yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Di situ dijelaskan seseorang bisa menjadi seorang pemasuk arus jika seseorang itu mampu mengatasi yakni pandangan yang keliru. Jadi kalau ingin menjadi seorang pemasuk arus, yang perlu diluruskan yang pertama adalah meluruskan pandangan yang keliru. Pandangan keliru berkenaan dengan apa? Dimulai dari pandangan keliru berkenaan dengan sakkaya ditthi, anggapan tentang diri yang kekal. Itu yang pertama yang harus diatasi dulu. Makanya capaian menjadi seorang sotapanna adalah mematahkan sakkaya ditthi. Jadi meskipun perumah tangga sekalipun masih ada nafsu keinginan, kama canda itu masih ada, ya. Selama dia memiliki cara pandang, dia bisa menjadi pemasuk arus. Karena yang benar-benar tidak memiliki yaitu nafsu keinginan, tidak memiliki kebencian, hanya seorang anagami. Dari 5 belenggu itu, kalau seseorang melenyapkan 3 belenggu pertama, sakkaya ditthi, wicikicca, silabata paramasa, maka seseorang itu menjadi sotapanna, pemasuk arus.
Ditambah lagi setelah dia melenyapkan 3 ini melemahkan. Ya. Setelah melenyapkan 3 ini ditambah lagi melemahkan. Kama, canda, dan biapada mencapai sakadagami. Tapi kalau 5-5-nya ini dilenyapkan menjadi seorang anagami. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, mencapai sotapanna. Yang perlu dilatih adalah meluruskan pandangan. Ya, meluruskan pandangan. Ya, referensinya di mana? Salah satunya tadi Bante sudah sebutkan di dalam Sabha Sawasuta. Bagaimana pandangan tentang adanya diri yang kekal ini? Maka objek yang dipakai dalam Vipassana adalah melihat pancakhanda atau melihat nama rupa secara ketidakkekalan. Selama ini kita pandang nama rupa ini sebagai kekal, sebagai milikku, aku, diriku. Kemudian kita meditasi. Objeknya adalah nama rupa. Dengan alat melihat ketidakkekalannya. Setiap meditasi punya pandangan bahwasanya pancakhanda ini atau nama rupa ini adalah tidak kekal. Dengan melatih demikian sampai benar-benar merealisasi sehingga apa? Pandangan tentang adanya diri yang kekal itu menjadi lenyap. Terus, kalau sudah mampu melenyapkan pandangan tentang diri yang kekal itu, dia mulai yakin. Dari mana muncul keyakinannya? Dia sudah melihat ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, dan ini jalan menuju kepadaman duka. Dengan dia yakin pada 4 kebenaran Arya, dia tidak menjadi wicikicah. Makanya sebutannya adalah mematahkan wicikicah. Bagaimana mematahkan wicikicah itu? Seorang yogi setelah dia punya pandangan benar sehubungan adanya diri yang tidak kekal, kemudian dia mulai melihat ternyata sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha. Ya, mulai melihat tentang kejenuhan kepada fenomena. Dia melihat 4 kebenaran Arya. Ya, jadi melihat 4 kebenaran Arya. Tujuannya apa? Dia mematahkan yakni keraguan-raguan. Dia yakin kepada ajaran Sang Buddha. Karena pokok dari ajaran Sang Buddha ini tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Kalau kebenaran Arya ini sudah diyakini, maka keraguan-raguan pada ajaran tidak ada. Maka disebutkan bahwasanya kalaupun dia dipaksa berlawanan dengan ajaran Sang Buddha, dia tidak mungkin melakukannya. Karena apa? Dia sudah sangat yakin wicikicah telah dilenyapkan. Dan apa yang seharusnya dia lakukan? Selanjutnya dia secara kontinu terus mengarah prakteknya pada jalan mulia berunsur 8. Jadi cara berpraktek hidupnya adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Ya. Jadi cara prakteknya adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Jadi ketika dia berperilaku, bertindak, berpikir didasari oleh pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Jadi tidak lagi bersama dengan silabata paramasa. Tetapi apa yang dilakukan itu semua berdasarkan yakni jalan mulia berunsur 8. Maka sebutannya adalah pemasuk arus. Kalau sudah masuk arus, dia tidak akan mundur lagi. Makanya seorang sotapanna itu tidak mungkin dengan sengaja melanggar sila. Kenapa? Sudah pemasuk arus. Tidak mungkin mundur lagi. Ya. Jadi kalau seandainya perumah tangga ini cara berperilakunya berdasarkan jalan mulia berunsur 8, ya nanti bisa mematahkan silabata paramasa. Tapi semua ini diawali dari yang pertama, dari cara pandang. Ya, cara pandang.
Yang istilah dalam asawa namanya diti asawa. Ya, melenyapkan pandangan keliru dengan memunculkan pandangan benar. Ya. Seorang sotapana itu masih ada kama, masih ada nafsu, masih ada kama canda, masih ada biapada juga. Jadi yang pertama dengan kita belajar dhamma, kemudian kita meditasi, melihat pancakkhanda ini, ya, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana, dimengerti, dipahami, ini tidak kekal. Gunanya apa? Mematahkan pandangan keliru sehubungan dengan adanya diri. Setelah itu, nanti dengan latihan terus, seseorang akan muncul keyakinan dia tidak ragu-ragu dengan ajaran Sang Buddha. Dan apa yang dipraktekkan adalah jalan mulia berunsur 8. Tidak lagi silabata paramasa. Nah, seseorang yang punya kualitas mampu mematahkan 3 belenggu ini, dia disebut sebagai pemasuk arus. Begitu ya penjelasannya. Jadi meskipun ibu bapak sebagai perumah tangga, peluangnya masih bisa. Siapa Bante dalam hidup ini yang tidak bisa menjadi pemasuk arus? Seseorang yang melakukan aku salah garuka kama. Ya, aku salah garuka kama. Apa itu aku salah garuka kama? Karma buruk yang sangat besar. Seperti kisah di dalam khotbah yang terdapat di dalam Digha Nikaya yang berjudul Samana Palasuta. Di dalam komentar dikatakan, kalau seandainya Raja Ajatasattu tidak membunuh ayahnya, yakni Raja Bimbisara, maka setelah pembabaran Samana Palasuta, Raja Ajatasattu itu bisa menjadi pemasuk arus. Tetapi karena ia telah membunuh ayahnya, maka dia saat itu tidak bisa menjadi pemasuk arus. Lahir kembali karena membunuh ayahnya, Raja Bimbisara lahir di neraka Awici. Tapi dikatakan, nanti setelah keluar dari neraka Awici, Raja Ajatasattu tadi akan menjadi seorang Paceka Buddha. Disebutkan begitu di dalam pengulas yang ada di dalam Samana Palasuta. Jadi kalau seseorang dalam hidup ini melakukan aku salah garuka kama, maka tidak bisa mencapai. Ya, membunuh ibu, membunuh ayah, melukai Buddha, membunuh arahat, dan memecah belah sangga. Ini ada 5 aku salah garuka kama. Jadi kalau ada orang yang sudah melanggar, ya aku salah garuka kama ini, ya pintu kesucian tertutup. Itu disampaikan begitu. Ya, karena ada pengulas tentang kisah yakni Raja Ajatasattu. Selama 5 aku salah ini tidak dilakukan, masih punya peluang. Begitu ya.